kali ini kita ada di pembahasan soal UTBK untuk subtes geografi. Oke, langsung aja di sini udah ada soal yang pertama. Jika Reynolds mengubah skala peta dari peta yang ada di sebelah kiri, nih skalanya itu ada 100.000 ya di sini ya, menjadi peta yang ada di sebelah kanan yaitu 50.000 skalanya, maka perbesaran yang dilakukan sebanyak berapa kali? Oke, teman-teman di sini kata kuncinya untuk skala ya, dia itu bisa diubah menjadi dua. Satu diperbesar, ya skalanya diperbesar gitu ya, atau yang kedua diperkecil. Gampangnya kalau diperbesar itu kita kayak ngezoom gambar. Jadi kalau kita lihat peta gitu ya di Google Maps atau Google Earth, itu kalau kita perbesar berarti skalanya Berarti kalau misalkan kita ngezoom berarti skalanya itu diperbesar namanya ya. Kalau diperkecil berarti kita zoom out. Jadi lebih kecil gambarnya gitu. Nah, kalau skala diperbesar, cara menghitungnya gimana? Kalau skala diperbesar itu artinya skala pertama itu dibagi menjadi skala yang terakhir. Jadi kalau diperbesar itu kata kuncinya dibagi. Kalau diperkecil kata kuncinya dikali. Oke, kita contohin ke soal yang ini ya. Skalanya 100.000, jadi 50.000. Tadi kan kalau diperbesar, ini kan perbesaran nih. Berarti kalau diperbesar, dia harus dibagi. 100.000 dibagi berapa supaya jadi 50.000? Ya udah, berarti kan ini kan skala akhirnya gitu ya. Oh, sorry. Oh, skala akhir. Nah, berarti kan kalau kita hitung perbesarannya, perbesaran sama dengan gitu kan. Skala 1 dibagi skala 2. Ya udah, ini 100.000 ya dibagi 50.000. Jadi jawabannya ini coret 10 bagi 5 2. Jadi ini jawabannya 2 kali yang A. Oke. Sip. Kalau misalkan nanti ini diperkecil, berarti kan dia dikali. Misalnya ini awalnya 100.000 juga sama. Oh iya, berarti kalau ini diperkecil gitu ya, misalnya kalau nanti ditanya diperkecil, berarti skala 1, salah. Kalau diperkecil ini tinggal dibalik aja, ini skala 2 dibagi skala 1. Ya, kenapa? Karena kalau diperkecil itu misalnya awalnya 100.000 nih, diperkecil 2 kali, berarti ini akan dikali 2. Jadi 2 kali 100.000 ya 200.000 gitu. Jadi skala 2-nya 200.000, skala 1-nya 100.000. Kalau kita bagikan tetap sama ya, 2 kali juga gitu diperkecil ya. Gitu ya, jadi ini soal nomor 1 jawabannya yang A. Oke, next ke soal berikutnya. Aduh, susah banget. Bunga boleh tinggi dan miring. Alur yang lurus, mana sih alur yang lurus itu? Oh, oke. Oke, ulang ya. Oke, next. Perhatikan gambar di bawah ini nih teman-teman. Ini ada gambar topografi permukaan bumi. Ya, maksudnya ya ini peta topografi. Kalau peta topografi kita fokusnya ke unsur-unsur yang ada dalam peta. Kayak teksturnya ya, terus ronanya, terus kita lihat bentuk, ukuran dan lain sebagainya itu untuk peta topografi. Nah, di sini kita langsung lihat aja ke pernyataannya. Karena pernyataannya itu pernyataan 1 2 3 4 ya. Jadi ini pilihannya kan opsinya yang ini ya. A itu kalau 1 2 3 benar ya kan? Kalau B itu 1 dan 3 benar, kalau C 2 dan 4 benar ya. Ini biar ingat ya. Kalau D itu berarti 4 aja yang benar, 4 saja benar. Kalau E
Benar semua. Oke, sekarang kita cek aja ya, nomor 1 dulu nih. Peta yang banyak gunungnya itu menandakan bahwa peta tersebut berelief kasar. Apakah peta topografi ini banyak gunungnya? Kita lihatnya dari mana ya? Kita lihatnya dari ini. Teman-teman kan di sini ada warna hitam ya, ya kan? Dan dia agak lebih timbul dibandingkan daerah di sekitarnya yang warna putih. Nah, kalau teman-teman lihat yang warna hitam begini, artinya ini ketinggiannya itu berbeda dari sebelumnya. Jadi ini kayak semacam bayangan gitu akhirnya. Maka ini bisa menunjukkan ketinggiannya itu berbeda. Dan bisa kita simpulkan ini termasuk pegunungan atau gunung. Nah, kalau ini termasuk gunung, maka reliefnya pasti kasar. Kenapa reliefnya kasar? Ya karena bentuk pegunungan atau gunung itu kan nggak datar ya, nggak kayak dataran tinggi atau dataran rendah gitu. Jadi pasti reliefnya kasar, ya. Terus yang nomor 2, alur-alur yang lurus. Alur tuh ini ya, jalan gitu ya maksudnya ya, menunjukkan bahwa daerah itu tinggi dan miring. Alur yang dimaksud itu sebenarnya yang warna hitam ini. Kita ambil contoh nih yang kelihatan banget ini ya. Ini kan alurnya lurus nih, warna hitam, seret gitu ya. Nah, ini bisa menunjukkan kalau daerah itu lebih tinggi karena ini jadi bayangan. Ya, ini kan main rona dan warna ya di sini tuh ya. Jadi bayangan ini bisa menunjukkan kalau antara daerah ini dan daerah belakangnya itu berbeda. Jadi daerah yang belakang itu tertutup dari sinar matahari. Artinya ini daerahnya lebih tinggi daripada daerah yang lain. Dan posisinya miring. Betul ya. Jadi yang nomor 2 ini pernyataannya benar ya. Terus yang nomor 3, pola pemukiman yang memusat dan melingkar menunjukkan daerah itu kering atau sulit air. Oke, di sini tadi kita fokus ke gunung kan, tapi di sini juga ada yang bentuknya kayak lembah atau yang maksudnya yang enggak di ketinggian yang sama. Misalnya ini nih, ya kan? Misalnya lagi di sini, ya. Ini kan nggak ada warna hitam-hitamnya kan, ya. Begini nih, ini juga memusat di sini. Nah, kalau pola pemukiman yang memusat seperti itu, berarti daerahnya itu sulit air. Ini benar. Kenapa? Karena airnya cuma ada di situ doang, makanya dia memusat di satu titik. Misalnya nih, ini kan gunung nih. Ini nih misalnya ya, ini ada gunung, di sini ada gunung lagi. Di tengah-tengah di sini lembahnya, itu kemungkinan ada pemukiman di sini, ya. Nah, pemukimannya itu nggak bisa ada di atas gunung kan? Pemukiman di atas gunung ya. Jadi dia bakal ada di pertemuan kaki-kaki gunungnya. Dan dia akan sifatnya memusat di situ. Atau melingkari si gunungnya. Kenapa? Karena air cuma bisa kita dapat dari gunung. Kalau kita ke daerah yang lain yang jauh dari gunung, maka dia nggak akan dapat airnya. Jadi yang nomor 3 juga benar. Ya. Oke, 1, 2, 3 udah benar nih. Tinggal yang 4. Yang 4 ngomongin tentang rona gelapnya. Rona gelap menunjukkan suhu di daerah tersebut lebih panas daripada wilayah di sekitarnya. Rona itu bukan menunjukkan suhu. Rona itu menunjukkannya tadi. Dia menunjukkannya ketinggian. Ya, ketinggian atau kedalaman kalau di laut. Ya, jadi bukan suhu. Jadi nomor 4 udah pasti salah. Maka jawabannya ini 1, 2, 3 benar atau A. Itu ya. Oke, itu dari soal topografi di atas. Oke, next ya kita ke nomor 3. Itu kan Kare lagi. Kak Ray bertugas sebagai anggota Badan Penanggulangan Bencana di daerah Kepulauan Riau. Dan Kak Ray bertugas sebagai anggota Badan Penanggulangan Bencana di daerah Kepulauan Riau. Pada saat itu sedang terjadi kebocoran minyak di kapal Sinar Bahari yang mengakibatkan tumpahan minyak menyebar di sekitar pantai Riau. Untuk melihat atau mendeteksi tumpahan minyak tersebut, Kak Ray menggunakan metode penginderaan jauh. Citra foto apa yang cocok untuk mendeteksi kasus tersebut? Oke, nah di sini kita harus tahu dulu nih ya, contoh atau jenis-jenis dari citra foto itu apa aja. Citra foto sendiri itu adalah gambaran dari satu objek ya, yang kita coba untuk rekam atau yang coba kita foto gitu kan, dengan menggunakan salah satu alat atau kita sebutnya di sini wahana yang menggunakan sensor. Jadi kalau citra foto ini masuk ke materi peta dan SIG ya, sistem informasi geografis. Nah,
si citra foto ini, ya, citra foto ini pasti menggunakan yang namanya wahana. Dan wahana itu dia akan menggunakan sensornya. Sebenarnya ada wahana yang tidak menggunakan sensor ya, tapi semuanya pasti sisanya itu menggunakan sensor. Jadi di sini baru citra fotonya bisa kita bedakan dari hasil ketika citra foto ini diambil. Nah, hasilnya apa aja? Hasilnya dari citra foto ini ya, hasil kita bagi menjadi 3. Ada ultraviolet, ya, UV gitu ya. Ada ortokromatik dan ada pankromatik. Ya, oke. Nah, ultraviolet ini adalah foto yang dia menggunakan gelombang mikro. Ya, kalau gelombang mikro ini kan berarti kecil banget ya. Jadi kalau ini cocok untuk melihat peristiwa yang kontras warnanya berbeda. Kontras warnanya berbeda. Oke. Kalau ortokromatik ini pakai gelombang biru sampai hijau. Jadi kalau ini khususnya dipakai di bawah permukaan air. Ya, untuk melihat objek di bawah permukaan air. Oke. Dan terakhir pankromatik. Kalau pankromatik dia pakai sinar atau gelombang merah, ungu ya. Merah dan ungu itu ya. Jadi kalau pankromatik dia fokusnya sama seperti mata manusia. Jadi cocoknya ini untuk foto hitam putih atau bisa juga inframerah. Ya kalau kalian suka pakai handphone ada efek hitam putih atau inframerah, itu berarti pakai dari pankromatik. Nah, kalau di sini kan ini mendeteksi tumpahan minyak. Minyak itu kan ada warnanya ya. Oke, dan tumpahan minyak ini di sekitar pantai. Ya, jadi bukan di bawah permukaan air. Kita lihatnya dari atas. Lihatnya apa? Lihatnya warna minyak dan juga warna air di pantai itu kan pasti berbeda ya. Jadi kita pakainya ini pasti foto ultraviolet. Gitu aja ya. Bukan yang ini, bukan yang ini. Ya, kalau foto kromatik itu nggak ada, dia kurang lengkap ya. Jadi jawabannya untuk soal nomor 3 itu yang A. Oke? Sip. Next, kita ke nomor berikutnya. Oke, kita masuk ke teori interaksi ya. Berdasarkan teori interaksi, manakah wilayah yang memiliki interaksi paling tinggi? Oke, untuk melihat interaksi mana yang paling tinggi dari kota A, B, C, dilihat dari jumlah penduduk dan juga jaraknya, maka kita pakai rumus untuk melihat kekuatan interaksi. Rumusnya apa? Kita tulis dulu di sini ya, rumus. Rumusnya adalah I. Misalnya kita hitung dulu IAB nih ya, interaksi antara kota A dan B. Sama dengan PA, jumlah penduduk A, dikali PB, jumlah penduduk B, dibagi DAB, jarak antara A ke B, dikuadratkan. Oke, ini rumusnya ya. Nah, kita coba cari dulu yang A sama B nih. Yang A sama B, PA kali PB berarti 75.000 dikali 70.000 dibagi jaraknya kan 50.000 ya. 50.000 ya sebenarnya bisa sih langsung aja kita 50 kali 50 gitu ya. Kok 50.000 sih? 50 kali 50 kilometer. Untuk satuannya nggak usah dirubah, kilometer dan jiwa. Jadi sama ya ini ya udah ya. 50 kali 50 oke. Ini nolnya kita coret aja sih ya. Ini coret, ini coret ya. Misalnya kita coret dari sini 2 nolnya. Oke. 5 kali 5 25 ya. Ya, 5 kali 5 25. 75 bisa dibagi 25 kan? Dapat 3 ya. Jadi ini 5-nya juga dicoret, ini 5 juga dicoret. Di sini coret dapat 3. Ya, berarti ini hasilnya tinggal 3 nolnya ini ada 1 ya. 30 dikali 70.000. Oke. Berarti hasilnya 3 kali 7 21 nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2.100.000 jiwa per kilometer persegi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Misalnya IBC, boleh. IBC itu berarti PB dikali PC dibagi D. BC kuadrat. Ya. Oke, PB-nya 70.000 dikali
PC-nya 65.000 ya, dibagi DBC-nya berarti 35 kali 35. Oke. Dah, begitu ya. Oke, kita coba 35, 70 bisa kan dibagi nih. Dapat ya, ini habis, ini dapat 2. Oke, ini bisa kita perkecil aja dibagi 5 kali ya. Ini dibagi 5 berarti dapat 7, ini dibagi 5 dapat 13. Oke. Dan ini kalau kita kaliin kan 2 kali 13 berarti 26 ya. 26, nolnya ada berapa? Nolnya ada 6 nih. Itu 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 7. Nah, kalau ini angkanya kurang cantik ya. Jadi kalau misalkan kita hitung pasti ada koma-komanya. Tapi kalau ada koma-komanya ya kita cukup buletin aja gitu ya. Ini hasilnya 3.714.285, sekian. Oke. Oke, kita udah dapat 2 nih. Ada 2.100.000 sama 3.700.000 ya. Berarti sejauh ini IAB yang paling kecil ya. Berarti ini udah bukan jawabannya. Sekarang hitung yang IAC ya, A ke C nih. Oke, kalau A ke C berarti PA dikali PC ya. Ininya DAC. Oke, kuadrat. PA-nya berapa? 75.000. Oke, dikali PC-nya 65.000 dibagi jaraknya 30 kali 30. Oke. Nolnya bisa kita coret ya, ada 2 nih nolnya. Oh, oke, sebentar. Nolnya bisa kita coret nih 2 ya. Habis nih 2 kan. 3 bisa kita coret, 75-nya dapat 25 ya. Oke. Nah, ini udah kayaknya udah dibaginya udah nggak terlalu cantik ya, dibagi 3, ini tinggal 25, ada nolnya 1 ya, 250 dikali 65.000 ya. Berarti ini sekitar, kalau kita kali ini 16.250.000. Oke, ini dibagi 3. Jadi ini sekitar 5.416,666, sekian. Nah, jadi ada 3 nih, kan? Berarti yang paling gede itu I. Ya udah, jadi kita bisa ambil jawabannya itu yang B. IAC ya. Oke. Ada CA ya. Ini interaksinya C ke A. C ke A itu kan, C ke A ya. Nah, biasanya sebenarnya kalau interaksi kayak gini itu ya berarti dari yang penduduknya paling banyak ke penduduk yang paling sedikit. Jadi A C gitu ya. Jadi 75.000 baru 65.000 gitu ya. Jadi jawabannya yang B bukan yang D. Oke? Jadi dengan kemajuan kota pasti kalian selalu mendapati slum area. Oke, slum area itu adalah titik atau poin di mana dia itu memiliki slum area ya. Ini memiliki lahan atau kondisi yang kumuh areanya dan sanitasinya buruk. Sanitasi lingkungannya buruk ya. Alias kotor. Nah, faktor yang menyebabkan slum area itu ada di perkotaan meskipun kotanya sudah maju, kira-kira apa ya? Misalnya ini kota-kota besar di Jakarta nih. Terus di sini ada kolong jembatannya, ada rumah-rumah yang dari kardus atau yang dari plastik dan lain sebagainya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Ada ketimpangan gitu ya. Nah, berarti orang-orang yang ada di slum area itu adalah orang-orang yang tidak bisa hidup layak di daerah perkotaan, ya kan? Dan biasanya yang di slum area ini adalah para perantau. Orang dari luar yang merantau ke sana dan dia tidak bisa dapat pendapatan yang layak, nggak bisa dapat pekerjaan yang layak, sehingga untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya juga tidak bisa, apalagi untuk memberikan tempat tinggal. Jadi dia mencari tempat yang setidaknya dia bisa untuk bertahan hidup dulu lah, untuk tinggal gitu ya, meskipun kondisinya sangat tidak baik. Nah, berarti kalau begitu kita lihat logikanya ya, yang A nih misalnya, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan. Nah, kalau rendahnya masyarakat tentang lingkungan, sebenarnya pengetahuan masyarakat kota, ini kan masyarakatnya nggak ada masyarakat kota atau desa ya, berarti kalau ini semua masyarakat yang ada di perkotaan dong. Kalau masyarakat perkotaan, justru pengetahuan tentang lingkungannya itu seharusnya bagus. Karena kan perkotaan pendidikannya udah tinggi ya. Jadi ini kurang masuk akal. Nah, kalau kita lihat yang B ini lebih masuk ke akal. Banyak penduduk desa yang ke kota alias perantau tadi dengan modal pengetahuan yang sedikit, ini betul. Ya, jawabannya yang B. Karena orang yang merantau, kalau dia nggak punya pengetahuan, kalau orang desa ke kota tanpa pengetahuan, berarti dia kurang punya skill, dia nggak bisa untuk bersaing
Dan akhirnya dia nggak tahu nih kalau salah. Dan akhirnya dia nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak karena pengetahuannya tadi yang sedikit. Dan karena pengetahuan yang sedikit juga dia jadi nggak tahu nih harus hidup atau harus tinggal di tempat yang kayak gimana sih. Padahal kan kalau orang kota kita tahu ya nggak boleh di dekat sungai, di bantaran sungai karena bisa menimbulkan banjir. Ya, kalau misalkan kita buang sampah dan limbah di sana. Atau kita juga nggak boleh di dekat tempat yang bagaimana kita tahu gitu. Ya, sedangkan kalau penduduk desa yang pengetahuannya sedikit berarti dia nggak tahu tentang hal-hal tersebut. Akhirnya terjadilah slum area. Gitu ya, jadi jawabannya yang B. Bukan yang C, pemerintah. Karena sebenarnya bukan dari pemerintah yang salah. Ini tuh karena terlalu banyak orang yang merantau dan mereka nggak punya pengetahuan akan itu. Dan kalau yang C itu lebih ke konflik ya, bukan tentang slum area. Gitu ya. Oke, seperti itu. Next, lanjut ke soal nomor 6. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Manfaat terumbu karang bagi manusia di bawah ini adalah titik. Oke, jadi ini kita ngomongin tentang sekarang ke masalah perairan ya teman-teman ya, geografinya nih. Ada terumbu karang di bawah laut ya. Dan terumbu karang itu dia dihasilkan dari koral. Koral itu binatang laut yang dia bisa menghasilkan kapur. Nah, kapurnya itu nanti mengendap, bersedimen, jadilah batuan, namanya terumbu, gitu ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah manfaat terumbu apa sih buat masyarakat, buat kita manusia gitu ya. Kita lihat di sini. Yang pertama dulu nih ya, kita lihat yang pertama. Melindungi pantai dari arus dan ombak yang ganas. Kira-kira benar atau enggak? Kalau dilihat dari sifatnya, terumbu karang itu kan keras. Ya, jadi kalau dia keras, pasti dia bisa melindungi dari hantaman air atau ombak. Maka yang nomor 1 itu benar. Ya, oke. Terus sekarang kita pilihannya kan kalau 1, 2, 3, 4 itu kalau 1 benar, pasti 3 benar dong. Iya enggak? Sumber kekayaan hayati dan sebagai sumber daya obat-obatan itu benar ya. Karena terumbu karang itu bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Nah, sekarang kita tinggal lihat nomor 2. 1 benar, 3 benar. Nomor 2 benar atau enggak nih? Sebagai penghasil agar-agar. Nah, kalau yang nomor 2, sebagai penghasil agar-agar Sargassum sp. Sargassum sp itu adalah alga coklat, atau kalau teman-teman nggak tahu alga itu rumput laut lah ya, kurang lebih ya. Nah, kalau itu kan bukan terumbu karang. Kalau terumbu karang itu keras, nggak bisa kita makan ya. Jadi nomor 2 salah. Kalau nomor 2 salah, berarti nomor 4 juga udah pasti salah. Jadi jawabannya 1 dan 3 yaitu D. Sebagai sumber makanan bagi biota laut, bukan makanan bagi biota laut, tapi terumbu karang itu dia tempat berkumpulnya ikan dan makanan laut yang lain. Tempat tumbuh gitu ya. Jadi bukan sumber makanan ya. Kan jadi ini jawabannya B, 1 dan 3. Oke, next ya. Soal nomor 7. Wow, oke di sini udah ada bagian-bagian dari sfer kita ya di sini ya. Oke, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer dan juga eksosfer. Oke. Soalnya di sini Ayah Alto adalah seorang pilot handal di sebuah angkatan udara negara Indonesia. Saat Alto bertanya kepada ayahnya tentang berapa meter dia bisa terbang di atas permukaan laut, kemudian ayahnya menjawab, dia bisa terbang di antara ketinggian 15-50 km di atas permukaan laut. Berdasarkan gambar ini, alasan yang tepat Ayah Alto terbang pada ketinggian tersebut adalah, ya maksudnya kenapa kita bisa terbang di ketinggian segini gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari gambar di sini, kata kuncinya di sini kan terbang ya. Maksudnya itu terbang tuh karena dia pilot ya. Jadi kita anggapnya ya pesawat terbang gitu ya. Pesawat terbang, ya kan? Bisa terbang di antara 15-50 km. 15-50 km itu bagian apa sih? Nah, karena pesawat terbang bisa di 15-50 km di atas permukaan laut ketinggiannya, itu terjadi di dalam lapisan stratosfer nih. Kalau teman-teman lihat di sini nih ya, kan ini 0 nih, ya kan ketinggiannya. Ini 15 km,
Ini 50 km ya. Antara 15 sama 50 kan berarti di sini nih. Ini adalah stratosfer. Kenapa dia bisa aman ada di stratosfer? Karena kalau kita lihat ini masih ada lapisan ozon, oke? Berarti di sini masih ada O2 alias oksigen. Jadi kalau kita terbang di situ ya masih aman, nggak kehabisan nafas gitu ya, masih bisa hidup gitu ya dengan baik. Nah jadi di sini alasan yang paling tepat adalah nomor 1, pada ketinggian tersebut masih terdapat oksigen yang cukup, itu pasti benar, oke? Terus kita lihat yang nomor 3, karena satu benar pasti nomor 3 juga benar. Ketinggian tersebut merupakan lapisan stratosfer sehingga terhindar dari fenomena cuaca. Ya, betul ya. Fenomena cuaca itu misalnya nih kalau di sini kan tuh ada sinar kutub, ada daerah yang lain, ada meteor dan lain-lain gitu kan. Itu kan kalau di atas stratosfer ya. Tapi kalau masih di stratosfer, fenomena cuacanya itu ya masih aman lah gitu ya. Oke. Nah, berarti 1 sama 3 benar ya kan? Tinggal kita cek nomor 2 nih, benar atau enggak ya, nomor 2 ya. Ketinggian tersebut sangat aman dari radar musuh. Oke, radar musuh itu sebenarnya kita nggak bisa tahu sih, karena kalau radar, yang namanya radar itu kan bisa mencapai ketinggian segini ya, kalau radar kan. Jadi sebenarnya kalau nomor 2 itu salah, ya. Dan kalau nomor 2 salah, pasti nomor 4 juga salah, ya. Ya udah yang paling tepat itu 1 dan 3 aja, berarti ini jawabannya B untuk soal nomor 7. Oke, next ke nomor berikutnya ya, ada nomor 8. Wilayah manakah yang termasuk zona Asiatis? Oke, ini tentang pembagian zona yang nanti hubungannya sama persebaran flora dan fauna ya teman-teman ya. Untuk nomor 8 nih, ada 3 zona di Indonesia yang perlu kita tahu ya, yaitu ada zona Asiatis, nanti ada juga zona peralihan, dan ada zona Australis ya, Australis. Nah, kalau kita bagi nih ya teman-teman, kalau kita bagi ini dia bakal dibagi sama garis di sini ya. Ya, anggaplah begitu ya. Ini di garis Wallace. Terus satunya lagi kita ada di sini, nanti ada ke sebelah sini, ini garis Weber. Nah, kalau udah dibagi garis Wallace dan garis Weber, maka zona Asiatis itu ada di sebelah sini. Ini Asiatis, ini Australis, sebelah sini ya, Australis. Dan yang sebelah sini pasti peralihan karena dia ada di tengah-tengah. Maka yang termasuk zona Asiatis itu pasti nomor 1, nomor 4, dan nomor 7 ya. Yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan juga Pulau Kalimantan. Oke. Next nomor 9, saat berjalan di pantai pada siang hari, Alto melihat ada awan yang sangat rendah dan tipis. Kalau diperhatikan, awannya itu seperti kabut pada pagi hari. Oke, jenis awan apa sih yang dilihat oleh Alto ini? Kata kuncinya awannya itu rendah, berarti ketinggiannya itu masih di bawah sekitar, ketinggiannya itu berarti masih di bawah kurang dari 2000 meter. Ya, dan sifat awannya itu tipis, karena seperti kabut kan. Ini adalah awan yang paling sering kita lihat, yaitu namanya awan stratus. Jadi langsung aja jawabannya itu yang A. Oke, next ke soal nomor 10. Kak Webi bekerja di daerah Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari dia pulang pergi dengan menggunakan transportasi umum. Jika tempat tinggalnya berada di daerah Gunung Batu Bogor, yang merupakan daerah di luar selaput inti kota, dan dia melakukan mobilitas harian tanpa menginap, maka kemungkinan Kak Webi tinggal di daerah yang disebut titik-titik-titik. Oke, zona interaksi ruang desa dan kota ini ada menurut Bintarto ya teman-teman ya. Bintarto itu dia bikin spektrum antara desa dan kota seperti begini. Ya, ada lingkaran-lingkarannya, kemudian lingkaran lagi ya, lingkaran lagi. Nah, kalau kita nomorin ya, nomor ini misalnya nomor 1 nih yang di dalamnya, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 di luarnya. Oke, sekarang penjelasannya apa? Nomor 1 itu adalah city atau kota ya, ini pasti tempat perkotaannya kan, pusat perkotaan biasanya ya. Nomor 2 itu ada suburban, nomor 3 itu ada suburban fringe, nomor 4 itu ada urban fringe, dan nomor 5 itu ada rural urban fringe ya. Oke. Dan terakhir nomor 6 itu pasti ruralnya, rural. Kalau rural itu desa, pedesaan berarti ini ya. Oke. Nah, kalau suburban itu adalah tempat adanya komuter. Komuter itu apa? Komuter itu adalah orang yang bekerja ke tempat di luar kota.
dari tempat tinggal dia dan dia akan pulang lagi di hari yang sama. Nah, ilustrasi cerita KWB di sini dia bekerja di Jakarta Pusat nih, tapi rumahnya itu di Gunung Batu. Berarti dia kan ini termasuk komuter ya, dia kerja di luar kota, tapi nanti dia pulang lagi di hari yang sama, dia nggak menginap, ya kan? Maka ini akan masuk ke daerah suburban. Jadi jawabannya yang A. Kalau suburban fringe itu adalah wilayah peralihan dari kota dengan desa. Ya, ini wilayah peralihan nih, tapi bukan tempat orang yang bekerja gitu ya. Oke, kalau urban fringe itu adalah kota terluar, bagian kota terluar yang sifatnya itu mirip sama wilayah kota, yang lain cuman dia nggak masuk ke inti kota. Jadi bisa dibilang kota terluar lah ya gitu ya. Nah, untuk rural urban fringe ini adalah wilayah campuran antara kota dan desa. Jalur wilayahnya. Jadi kalau kita bisa ambil ciri-cirinya itu di sini ada penggunaan lahan campuran. Penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Oke, begitu. Dan terakhir ada rural atau pedesaan. Ya, jadi untuk nomor 10 jawabannya. Nomor 11, perang antara Palestina dan Israel tidak kunjung usai sampai sekarang. Banyak sekali korban berjatuhan dari pihak Palestina dan mulai dari tentara serta penduduk sipil itu ya yang menjadi korbannya. Banyak juga yang merupakan usia produktif. Ini berpengaruh pada piramida penduduk suatu negara. Piramida seperti apa yang akan terjadi jika korban usia produktifnya selalu berjatuhan? Teman-teman, kita harus tahu dulu bentuk piramida penduduk ya. Piramida penduduk itu bisa kita bagi jadi 3 ya. Nah, ada yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini adalah bentuk dari ekspansif. Artinya penduduk mudanya jauh lebih banyak daripada penduduk tua. Ini kan muda ya, ini muda, ini tua ya. Oke, ini dari umur biasanya. Oke, nah ada lagi yang sifatnya itu agak lurus gitu ya, jadi dia begini gitu ya. Yang seimbang, ini namanya stasioner, yang lurus. Kalau stasioner berarti antara umur muda dan umur tua itu sama. Ya. Kemudian ada yang bentuknya itu seperti granat. Nah, kalau granat itu biasanya bentuknya, nah ini termasuk konstruktif. Untuk masalah Palestina ini kan yang menjadi korban itu korban usia produktif ya. Karena dia korbannya adalah korban usia produktif, maka yang akan tersisa adalah anak-anak dan juga lansia. Nah, itu termasuk dalam piramida konstruktif karena piramida ini dimaksudnya piramida tua. Sedangkan kalau ini yang muda, kalau ini yang dewasa. Oke, begitu. Next, nomor 12. Pak Alto mempunyai lahan pertanian di daerah Bogor Barat. Suatu hari Pak Alto ingin menanami lahan tersebut ya. Oke, dengan tanaman jagung. Akan tetapi lahan yang Pak Alto punya adalah lahan yang berada pada lereng yang sangat curam sehingga butuh tanaman keras untuk menjaga tanaman jagungnya supaya tidak erosi. Metode vegetatif apa yang cocok untuk digunakan pada kasus tersebut? Nah, sebenarnya metode untuk vegetatif ini ada banyak ya. Selain terasering, karena kalau terasering itu bukan metode vegetatif, dia ini metode mekanik, artinya dia butuh alat. Kalau vegetatif itu untuk menanam tanaman aja. Nah, yang bisa untuk menanam tanaman secara curam di lereng gitu ya, untuk menahan laju erosi itu adalah namanya buffering. Kalau contour strip cropping ini adalah penanaman di jalur kontur. Jadi kalau ini menanam sesuai kontur permukaan tanah yang udah ada. Ya, bukan untuk menahan laju erosinya, bukan tanaman kerasnya itu bukan. Kalau windbreaks ini untuk menahan angin, kalau ini nggak ada. Oke. Jadi jawabannya yang paling benar adalah buffering karena buffering ini untuk tanaman di lereng yang curam. Next, kita ke nomor 13. Pada awal tahun 2022, Indonesia dilanda beberapa bencana alam, contohnya banjir bandang katanya ya, yang berada di daerah Kalimantan Barat. Banjir tersebut terjadi karena maraknya penambangan hutan yang ada di daerah tersebut. Ini masuk dalam bencana yang terjadi karena ulah manusia. Terlepas dari hal tersebut, para korban bencana juga harus bisa responsif dan beradaptasi
terhadap gejala-gejalanya. Langkah penting yang bisa dilakukan untuk korban banjir bandang kira-kira apa ya? Nah, ini kan yang perlu dilakukan oleh korban banjir, artinya udah terkena banjir. Berarti yang paling penting adalah langsung yang A dong, karena ini ada tempat pengungsian kan untuk 6-9 bulan ke depan dan ada bantuan logistik dan juga secara psikologisnya. Bukan sosialisasi lagi, karena kalau bencananya nih udah terjadi. Kalau sosialisasi itu biasanya untuk pencegahan sebelum terjadi banjir gitu ya. Relokasi dari tempat yang terdampak bencana, kan ini udah kena juga. Kalau relokasi biasanya itu kalau relokasi biasanya sebelum terjadi bencana, itu seperti kayak, oh ini udah ayo kita udah pindah gitu ya, udah pindah tempat tinggalnya. Jadi bukan revitalisasi fungsi, ini juga pencegahan ya, dan penggalangan. Nah, kalau penggalangan dana ini bukan sama korban banjir, yang melakukan penggalangan dana itu pasti orang di luar ya, maksudnya yang membantu. Terus juga relokasi penduduk dari tempat bencana, dari tempat bencana. Kalau ini misalnya ini udah terkena bencananya, berarti itu juga bukan sama korban, tapi ini sama pemerintah ya. Kalau yang C ini pemerintah, kalau ini juga tim bantuan. Kalau ini kan ini sama korbannya, jadi pasti yang A gitu ya. Oke, next, nomor 14. Hujan frontal adalah jenis hujan yang terjadi akibat pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin. Sebab jenis hujan ini terjadi di daerah lintang sedang akibat pertemuan massa udara panas angin barat dan massa udara kutub dari angin timur. Ini jawabannya benar-benar berhubungan. Jawabannya A ya. Hujan frontal itu adalah salah satu jenis hujan yang dia bisa terjadi karena ada perbedaan suhu. Hujan frontal itu terjadi karena perbedaan suhu. Perbedaan massa udara, bisa kita bilangnya ya, massa udara. Nah, jadi karena ini kan ada pertemuan udara panas ya dan udara dingin. Jadi karena udara panas tiba-tiba ketemu udara dingin, maka dia akan terjadi kondensasi atau pengembunan mendadak gitu ya. Nah, kondensasi yang mendadak inilah yang nantinya menghasilkan hujan. Karena kan kalau udah kondensasi biasanya nanti langsung membentuk awan dan langsunglah turun hujan gitu ya. Kenapa disebut frontal? Karena ini ada kata-kata front. Front itu artinya batas gitu ya. Dan hujan itu terjadi di daerah batasnya ini, makanya disebutnya hujan frontal begitu ya. Dan ini yang bawah juga benar ya, untuk lintangnya itu lintang sedang ada di 35 derajat LU, 6 derajat LU, dan 35 derajat LS, dan 65 derajat LS. Oke, jadi jawabannya A, benar-benar dan saling berhubungan. Oke, terakhir, perhatikan gambar di bawah ini. Pola cuaca seperti gambar di atas dapat diartikan sebagai berikut. Oke, ini teman-teman lihat ya, ini ada samudra dan arus udara selama El Nino. Oke, jadi ini lagi ngomongin tentang peristiwa badai El Nino. Ya, berarti ini kan pasti pola cuaca El Nino dong, betul ya? Oke, nah El Nino ini kita lihat dari arusnya. Ini ada angin pasat tenggara melemah sehingga arus laut hangat kembali ke Samudra Pasifik. Karena ini udah termasuk pola cuaca El Nino, sekarang kita lihat nomor 2 nih. Oke, sebelum ke nomor 2, kalau nomor 1 benar, pasti nomor 3 benar dong, iya kan? Ini kan pernyataan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi wilayah Amerika dilanda hujan hebat. Di sini nih, Amerika kan ini nih. Ya, kalau arus El Nino itu mengakibatkan di sini hujan. Kalau di sini hujan berarti daerah sebelah sininya pasti kering. Indonesia dia pasti kekeringan. Atau musim panas gitu ya. Berarti ya yang ini juga benar nih, 4 benar. Kalau 1 benar, 3 benar, 4 benar, maka 2 juga pasti benar. Jadi ini benar semua jawabannya ya. Angin pasat tenggara itu bakal melemah sehingga arus lautnya itu hangat alias suhu udaranya naik dan kembali ke Samudra Pasifik. Jadi Samudra Pasifik suhunya naik, maka di sini akan terjadi kekeringan. Yang dingin itu yang sebelah sini di Amerika ini kedinginan ya, dingin. Oke, begitu. Sip, jadi jawabannya benar semua. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan soal UTBK subtes geografi. Semoga bermanfaat and see you.